Oke, jadi mungkin kita sedikit mengulang yang kemarin ya, yang pertemuan seminggu lalu mungkin ya. Nah, jadi ini. Jadi sepertinya kemarin juga belum maksimal pembahasan ini ya. Jadi Pak ulang sedikit ya. Untuk resultan, Pak kira sudah cukup ya. Jadi untuk resultan gaya itu Pak kira sudah cukup. Jadi coba kita mulai dari jenis-jenis gaya kembali. Oke, jadi kita mulai dari jenis-jenis gaya itu kan ada banyak ya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya gaya berat. Nah, ini gaya berat. Nah, ya, gaya berat. Jadi gaya berat itu simbolnya W. Nah, kalau dalam bahasa Inggris atau pengingat ya, weight ya, berat gitu. Jadi apa itu gaya berat? Gaya berat atau berat gitu ya. Jadi suatu besaran yang sering kita dengar ya. Misalkan berat seseorang 500 Newton gitu. Oh ya, jadi yang perlu Pak tekankan di sini mengenai berat dan massa ini seringkali salah kaprah ya. Jadi kalau biasanya menyebut kilogram itu sesuatu yang satuannya kilogram itu adalah berat, padahal itu adalah massa gitu ya. Misalkan 50 kilogram. Nah, 50 kilogram ini disebut massa. Ya. Oh, misalkan massa Pak itu adalah 70 kilogram. Nah, ya. Jadi ini adalah massa namanya. Bukan berat. Ya, jadi kalau selama ini kan 70 kg, 50 kg itu kan disebut sebagai berat ya. Tapi kalau berat, apa itu berat? Jadi kalau yang namanya berat itu ya ini. Oh, berat itu adalah massa dikali percepatan gravitasi. Massanya yang mana? Yang barusan 50 kilo, 70 kilo itu namanya massa. Dikali G. G itu adalah percepatan gravitasi. Nilainya berapa? Oh, nilainya kalau di bumi percepatan gravitasi itu adalah 10 meter per second. Ya. Nah, ini dah. Jadi, kalau massa itu adalah hasil pengukuran menggunakan alat ukur. Oh, misalkan mengukur beban menggunakan neraca pegas, itu namanya mengukur massa ya. Pakai timbangan. Misalkan kalau kita mengukur massa itu kan berdiri di atas timbangan kayak gitu ya, baru dilihat oh berapa angkanya, 50 kilo, 40 kilo gitu misalkan. Itu namanya massa. Tapi kalau berat itu adalah hasil kali massa yang barusan dengan G. G itu percepatan gravitasi. Berapa nilainya? Adalah 10 meter per sekon kuadrat. Itu kalau di bumi. Nah, kalau di tempat lain misalkan di bulan, di luar angkasa beda lagi nih percepatan gravitasinya. Ya. Jadi sekali lagi kalau massa itu adalah satuannya kilogram, gram dan lain sebagainya. Kalau berat jadi perlu dikalikan dengan 10. Jadi misalkan tadi massanya 70 kg berarti beratnya adalah 700 Newton. Nah, ini namanya berat. Nah, dari mana dapat 700? 70 dikali 10. Di mana dapat 10? Dari percepatan gravitasi bumi. Nah, seperti itu. Lalu arahnya, karena gaya ini adalah besaran vektor, ya, vektor. Jadi dia punya nilai dan punya arah. Jadi arahnya itu selalu menuju ke bawah, menuju ke pusat bumi kayak gitu. Nah, begitu untuk gaya berat. Gimana, paham nggak maksudnya? Paham ya? Jadi gampang nih. Oh, berat. Kalau masanya adalah 50 berarti beratnya adalah 500 ya. Kalau masanya adalah 40 berarti beratnya adalah 400. Jadi tinggal dikalikan 10 aja. Nah, ini tergantung juga ya. Jadi kalau tidak diketahui di soal, 10 aja pakai 10 meter per sekon kuadrat. Karena terkadang percepatan gravitasi bumi yang digunakan di soal itu bisa juga 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi sekali lagi ini tergantung soalnya seperti apa. Kalau tidak diketahui ya pakai aja ini. Nah, tapi kalau diketahui ya bisa ini, bisa ini. Nah, seperti itu. Arahnya selalu ke bawah ya.
Oke, itu untuk gaya berat. Berikutnya adalah gaya gesek. Nah, ini juga sempat kita bahas kemarin, tapi Pak rasa belum maksimal ya. Gaya gesek ini disimbolkan dengan Fg. Nah, ini simbolnya itu Fg. Nah, F itu gaya, G itu gesek ya. Oke, jadi misalkan sebuah benda bergerak, atau misalkan ini bendanya diam nih. Nah, bendanya diam, kondisi awal bendanya diam, maka itu artinya ada suatu gaya yang menahannya gitu. Jadi kenapa suatu benda bisa diam ya, karena ada gaya yang menahannya. Gaya apa itu? Gaya gesek. Gesek statis namanya. Ya, sekali lagi, jika pada saat benda diam, maka gaya gesek yang bekerja itu adalah gaya gesek statis. Tapi ketika benda bergerak, yang bekerja itu adalah gaya gesek kinetis. Jadi gaya gesek itu ada dua, statis dan kinetis. Statis ini ketika benda masih diam, ya. Dan kinetis ini ketika benda sudah bergerak. Nah, seperti itu. Nah, nilainya Fs sama dengan mu S dikali N. Nah, sebentar kita bahas N ini apa. Ya. Jadi mu ini dibaca mu ya. Dibacanya mu. Nah, seperti itu. Mu ini adalah koefisien gesek. Nah, ini. Kalau S ya berarti statis, kalau muka ya berarti koefisien gesek kinetis, seperti itu. Jadi cari tahu dulu gaya normalnya berapa, baru dikalikan dengan koefisien geseknya. Nah, di sini ada catatan. Jika gaya yang diberikan untuk menarik benda, misalkan ini ditarik ke kanan, ya dengan gaya F. Jika gaya F yang diberikan lebih besar dari Fs, gaya gesek statisnya, maka benda itu bisa bergerak. Tapi kalau nilai gayanya sama dengan gaya gesek, ya, maka benda tepat akan bergerak. Tapi kalau gayanya yang diberikan itu lebih kecil, maka benda itu diam. Jadi kalau gayanya lebih kecil ya berarti belum bisa melawan gaya gesek statis yang bekerja pada benda ketika benda itu diam. Ya. Misalkan seperti ini. Oh, ini Fgs-nya adalah Fs-nya, gaya gesek statisnya adalah 4 Newton gitu misalkan. 4 Newton. Lalu dikasih gaya 2 Newton gitu misalkan. Kira-kira bendanya ini mau bergerak nggak, Dek? Oke, ulang ya. Jadi, misalkan gaya gesek statis yang bekerja pada benda terhadap permukaan, terhadap lantai itu adalah 4 Newton. Lalu ditarik ke kanan dengan gaya hanya 2 Newton. Kira-kira bendanya mau bergerak nggak? Nggak bisa, ya. Kenapa? Karena gayanya ini lebih kecil. Nah, gayanya lebih kecil. Ya, tapi gimana kalau gaya yang diberikan itu adalah 4 Newton? Belum bergerak ya. Jadi kalau F sama dengan Fs, belum. Ini, jika F sama dengan Fs, maka benda tepat akan bergerak. Jadi belum bergerak tapi baru mau bergerak gitu. Jadi belum bergerak ya. Jadi baru mau bergerak gitu. Tapi kalau udah lebih dari 4 Newton, misalkan ini dikasih 5 gitu misalkan, maka gimana jadinya? Bergerak karena lebih besar kayak gitu ya. Nah, itu. Jadi untuk menentukan apakah benda itu bisa bergerak atau belum bisa bergerak, jadi dilihat apakah dia melampaui atau tidak gaya gesek statis yang bekerja antara benda dengan lantainya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, lalu ketika benda itu sudah bergerak, ya, ketika benda ini sudah bergerak, tetap ada gaya gesek. Ya, kalau lantainya kasar tetap ada gaya gesek. Gaya gesek yang bekerja itu disebut dengan gaya gesek kinetis. Nah, ini. Jadi sekali lagi, ketika benda itu bergerak, ya ketika lantainya kasar, maka gaya gesek yang bekerja itu adalah gaya gesek kinetis.
ya. Kalau licin ya berarti tidak ada gaya gesek. 0 berarti gaya geseknya. Ya. Nah, rumusnya masih sama. FK sama dengan muka dikali N. Nah, ini sama nih. Nah, jadi bedanya statis dengan kinetis ya bedanya adalah kondisi benda. Jadi kalau statis itu ketika bendanya diam, kalau kinetis itu ketika bendanya masih bergerak, sudah bergerak seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke. Lanjut dulu. Ya. Nah, Kak jelasin ke gaya normal dulu ya. Gaya normal dulu baru ke gaya pegas. Gaya normal ini simbolnya N kapital. Nah, apa itu gaya normal? Kalau gaya normal ya. Oh ya, yang tadi gaya gesek ini gaya gesek arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi kalau misalkan bendanya digerakkan ke kanan, maka gaya geseknya yang bekerja itu adalah kemana? Gaya gesek ke kiri. Tapi kalau gayanya digerakkan ke kiri, kalau bendanya bergerak ke kiri, maka gesekannya ke kanan. Ya seperti itu ya. Begitupun ketika misalkan ada buah kelapa jatuh gitu misalkan, berarti gaya geseknya kemana arahnya? Ke atas. Itu namanya gesekan udara ya. Oke. Nah, kalau gaya normal itu arahnya adalah selalu tegak lurus dengan permukaan. Nah, ini yang tempat tandai merah ini. Ya, selalu tegak lurus dengan permukaan. Ya. Tegak lurus itu artinya 90 derajat gitu. Jadi kalau arah gaya dengan permukaannya itu selalu 90 derajat. Nah, ini kan ketika bendanya berada di atas lantai datar. Kalau lantainya miring pun, arah gaya normalnya tetap ke sana. Ya, tetap 90 derajat. Nah, ini. Ya. Nah, itu yang disebut sebagai gaya normal. Nah, lalu di sini Pak tidak kasih rumus gaya normal itu seperti apa, tidak seperti gaya-gaya sebelumnya. Jadi, rumus gaya normal itu bergantung pada gaya apa yang bekerja padanya gitu, pada arah vertikal. Ya, nanti menyesuaikan ya. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, lalu berikutnya gaya pegas. Gaya pegas ini kita simbolkan dengan FP. F untuk force atau gaya, P itu untuk pegas ya. Nah, pegas ini kan seperti ini ya bentuknya, melingkar-lingkar gitu ya. Kira-kira di mana kita ketemukan pegas, Nesian? Di mana kita sering ketemu pegas? Di mana biasanya kita ketemu pegas? Nah, di motor, di bagian pulpen bisa. Kalau di motor kan shockbreaker ya, itu yang membantu kita ketika jalanan rusak ya. Jadi misalkan jalanan rusak, ketemu jalan rusak, maka kalau nggak pakai itu, nah gimana kira-kira? Donation gimana? Sebelum motornya rusak, apa yang kita rasakan sebagai pengendara? Ya nggak stabil ya. Selain nggak stabil, nanti kita bakal terlempar ke atas itu dia ya. Iya, bayangin aja naik sepeda motor yang shockbreakernya itu udah mau rusak gitu, udah nggak bekerja, udah nggak elastis kayak gitu, udah perlu diganti gitu ya. Jadi setiap ketemu polisi tidur atau jalanan rusak, dia bakal apa namanya, nggak nyaman ya, bakal terlempar itu ke atas itu. Mungkin pernah ngelihat di media sosial juga. Jadi si pengendaranya itu sampai naik dia. Nah, itu artinya udah nggak bekerja. Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau pegasnya masih berfungsi dengan baik, dia pasti bisa meredam. Ya, karena pegas ini kan kerjanya itu bergetar naik turun ya.
Nah, jadi ketika ketemu jalanan rusak atau polisi tidur, ya, dia bisa meredam itu gini ya. Dia bisa meredam guncangannya seperti itu. Nah, lalu yang kita pelajari di sini pada gaya pegas, misalkan kita punya pegas, ya. Nah, misalkan ini panjang awalnya adalah L0 gitu misalkan ya. Ini simbol nih L0. Lalu ketika diisi dengan beban, ini bebannya yang kotak-kotak ini. Ketika diisi dengan beban, panjangnya menjadi L gitu misalkan. Nah, ya. Ini kan artinya panjangnya bertambah kayak gitu ya. Bertambah sebesar berapa? Sebesar Y. Nah, jadi Y ini bisa kita pastikan Y itu nilainya L kurang L0 seperti itu. Jadi ini berapa dikurang ini itu adalah Y. Nah, Y ini adalah perubahan panjangnya seperti itu. Jadi ketika dikasih gaya ke bawah, maka ada gaya FP yang arahnya ke atas. Apa itu FP? FP itu adalah gaya pemulih. Artinya apa gaya pemulih? Gaya pemulih itu adalah gaya yang memulihkan getaran pegas. Jadi kalau gerakan pegasnya ke bawah, seperti ini ketika diisi beban, ini kan gerakannya ke bawah ya. Oh, berarti FP-nya akan bergerak ke atas dia. Arah gaya pemulihnya itu akan ke atas. Begitupun ketika pegasnya bergerak ke atas, maka pemulihnya itu akan bekerja kemana? Ke bawah. Ya, makanya pada rumus gaya pemulih itu ada tanda negatif ya. Tanda negatif ini artinya berlawanan dengan gaya diberikan. Jadi kalau gaya yang diberikan itu adalah ke bawah, maka gaya pemulihnya bergerak ke atas. Kalau bebannya bergerak ke atas, pegasnya bergerak ke atas, pemulihnya ke bawah gitu. Kenapa bisa berlawanan? Ya karena pegas itu kan kerjanya naik turun nih. Elastis kayak gitu ya. Nah, FP ini berlawanan ya, berlawanan agar bisa menjaga pegas itu tetap bergetar naik turun. Nah, jadi ditarik ke bawah, pemulihnya ke atas. Ditarik ke atas, pemulihnya ke bawah seperti itu. Sehingga pegasnya tetap bergerak naik turun ya. Oke, seperti itu. Nah, sebentar dulu. Oke. Oh ya, ini ada kesalahan ya. Ada kesalahan ini. Harusnya rumusnya itu cuman min KY gitu ya. Nggak isi setengah ini. Dari mana dapat setengah? Nah, ini kita hapus nih. Nah, nah, rumusnya min K kali Y. K itu apa? K itu adalah konstanta pegasnya. Ini. Konstanta pegas. K itu konstanta pegas. Apa itu konstanta pegas? Artinya konstanta pegas itu artinya tingkat elastisitas suatu pegas gitu. Jadi kalau makin besar nilai konstantanya berarti makin kaku dia. Ya, makin susah untuk ditekan gitu. Tapi kalau makin kecil nilai konstanta, maka semakin mudah untuk direntangkan seperti itu. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, coba kita ke latihan soal ya. Nah, yuk coba. Rumus berat. Nah, tadi apa rumus beratnya? Apa kira-kira? Oh, ini adalah massa. Massanya adalah M. Massa itu M.
Ya, W sama dengan M dikali G ya. Ya. Lima puluh. Jadi W sama dengan 5 dikali 10 ya. 50 Newton. Ingat satuannya Newton ya, N kapital. Nah, seperti itu. Kan gampang kan? Jadi tinggal dikalikan aja gitu ya. Oke, yuk lanjut. Kayak gini. 360 Newton. Jadi rumusnya sama kan, M kali G ya. 36 dikali 10. W sama dengan 360 Newton. Ya, benar. Yuk lanjut lagi. Nah, sekarang masanya 500 gram. Percepatan gravitasi bumi masih sama 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan gaya berat benda. Iya, benar sekali ya. Jadi harus peka sama, ya benar, 0,5 kilogram. Ya. G-nya masih tetap, ya, kali 10. 5 Newton ya. W sama dengan M dikali G. W sama dengan 0,5 kali 10. W sama dengan 5 Newton ya. Oke, jadi harus peka sama satuannya ya, jangan asal oh ini tinggal dikalikan nih, gampang ya. Jadi harus, oh ini satuannya gram, jadi harus diubah jadi kilogram ya. Oke, yuk lanjut. Berapa? 2,5, benar sekali ya. Jadi kan 0,25 dikali 10 ya. Kilogram, ya benar. Kilogram. Oke. Ya. Tentang berat, ini lagi satu. Sekarang yang diketahui itu adalah beratnya. W ya. W sama dengan 65 Newton. Yang ditanya adalah masanya. Nah, G-nya tetap sama. Jadi yang ditanya sekarang adalah massa. Nah, gimana caranya? Rumus awalnya kan W sama dengan M dikali G kan. Nah, berarti kalau nyari M-nya gimana caranya? Ya, W dibagi G ya.
Ya, benar. Berapa hasilnya? 6,5. Satuannya apa? Kilogram, ya, benar sekali. Oke. Ya. Oke. Soal 1 sampai 5 ada kesulitan nggak? Ya, ini rumus ya. W sama dengan M dikali G. Rumus berat ini, ya. Jadi ini apa namanya? Ya cukup dasar ya. Jadi tinggal dikalikan aja. Oh, masanya sekian, berarti percepatan apa namanya? Berarti beratnya tinggal dikalikan 10 aja gitu. Nggak dipakai di mana? Maksudnya kok nggak dipakai? Oh, ini kan gini nih. Modifikasi aja nih. Ini kan rumus utamanya gitu. Ini rumus utama. Jadi kalau yang diketahui dari rumus ini, W-nya ini kan sudah diketahui dia. Jadi W sama dengan M kali G. Jadi W-nya ini kan udah ada nih. Oh, 65. M-nya belum ada. G-nya adalah 10. Oh, berarti berapa dikali 10 biar dapat 65 kah gitu. Oh, berarti caranya adalah 65 dibagi 10 kah gitu. Sama dengan M. Nah, M-nya dapat 6,5. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti nggak dipakai ya. Tetap tetap ini tuh asalnya dari sini. Nah, dari sini asalnya. Nah, seperti itu. Ini tuh asalnya dari sini ya. Jadi tetap dipakai. Tinggal digunakan sesuai keperluan saja. Apa yang ditanyakan? Oh, masanya ditanyakan. Berarti cara mencari massa menggunakan rumus ini ya berarti W dibagi G kayak gitu. Nah, paham ya? Paham. Oke, lanjut. Ini masih ada soal. Kalau tadi itu tentang gaya berat saja. Nah, ini ada berat dan ada gaya normalnya juga. Sebuah benda bermassa 20 kg, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, tentukan beratnya dan gaya normal. Oke, coba cari satu-satu. Beratnya dulu cari. Ya, masih sama. 200 ya, benar. Benar sekali. Nah, sekarang nyari gaya normalnya gimana? Oke, sekarang gimana caranya mencari gaya normal? Jadi, beratnya kan sudah dapat ya. Oh, berat itu rumusnya adalah massa dikali percepatan gravitasi. Massanya 20 dikali 10 sehingga dapat 200 Newton. Nah, sekarang gimana cara mencari gaya normalnya? Oke, kita lihat sekarang. Ini kan sebuah benda nih. Benda diam di atas suatu bidang kah gitu ya. Nah, ini diam nih. Lalu pada arah vertikal, Nesian tahu arah vertikal? Vertikal itu yang mana? Ya, ya ke atas bawah itu namanya vertikal ya. Atas, bawah, nah itu namanya vertikal. Kalau horizontal yang mana namanya horizontal? Nyamping atau kanan kiri ya. Itu namanya horizontal. Oke. Nah, sekarang lihat pada arah vertikal, apakah ada pergerakan nggak pada arah vertikal?
Ngerti nggak maksudnya? Jadi misalkan benda itu diam nih di atas lantai gitu. Apakah ada pergerakan ke atas nggak bendanya? Maksudnya, oh bendanya itu akan naik atau lompat gitu bendanya, ada nggak seperti itu? Nggak ada kan? Nah, kalau tidak ada, berarti kita tulis, berarti kan ini bendanya ini kan diam nih. Bendanya kan masih diam ya. Oh, berarti kalau tidak ada pergerakan pada arah vertikal, berarti kita tulis sigma F sama dengan 0. Nah, ini dulu pertama. Sigma F, nah, sigma ini apa artinya? Nah, sigma ini dibaca sigma ya. Sigma. Nah, artinya adalah total. Nah, sigma itu artinya total. Jadi sigma Fy berarti total gaya pada sumbu Y. Itu sama dengan 0. Ya. Kenapa sama dengan 0? Ya karena tidak ada pergerakan pada arah vertikal. Jadi bendanya ini diam aja gitu. Nggak mungkin dia ngelompat ke atas atau nembus ke bawah gitu. Nembus ke lantai bawah. Nah, kan nggak mungkin ya. Jadi sigma F sama dengan 0. Lalu kita lihat pada arah vertikal, sekali lagi pada arah vertikal, ada gaya apa saja yang bekerja? Nah, coba dijawab. Pada arah vertikal ada gaya apa saja yang bekerja? Pada arah vertikal ada gaya apa saja gitu? Ya, ada gaya apa saja yang bekerja? Ada gaya? Ada gaya? Ini gaya apa namanya? Gaya berat, dan ada gaya normal ya. Jadi pada arah vertikal itu namanya ini yang naik turun ini ya. Ini vertikal, ini horizontal. Nah, pada arah vertikal ada dua gaya yang bekerja, yaitu gaya berat dan gaya normal. Arahnya gimana? Searah atau berlawanan arah deh? Berlawanan. Jadi N-nya itu ke atas, W-nya itu ke bawah. Berarti kalau kita ingat lagi mengenai resultan gaya kemarin ya, kalau ada dua gaya yang berlawanan arah, berarti harus diapakan? Dikurang. Berarti penulisannya gimana kalau dikurang? W kurang N ya, W dikurang N sama dengan 0. Atau boleh nggak nanti kalau Pak tulisnya N kurang W sama dengan 0? Boleh nggak kayak gini? Sama saja, benar sekali ya, sama aja ya. Jadi kalau penulisannya N kurang W seperti ini ya, berarti ke atas dianggap positif, ke bawah dianggap negatif ya. Jadi karena berhubung di ruas kanan ini sama dengan 0, jadi nggak masalah ya apakah W kurang N atau N kurang W. Oke. Nah, lalu kita masukkan dah ini. Oh, W-nya adalah 200 ya. W-nya 200 dikurang N sama dengan 0 ya. Berarti N-nya berapa deh? Bukan. 200 kurang N sama dengan 0, berarti N-nya berapa? 200 juga ya. Jadi kan ini tinggal apa namanya? Nah, kalau bahasa matematikanya kedua ruas ditambahkan dengan N kayak gitu ya. Sehingga 200 ini sama dengan N. Nah, atau N atau gaya normalnya itu adalah 200 Newton. Nah, jadi seperti itu. Gimana kira-kira? Ada kebingungan nggak? Kalau nyari berat bisa ya? Kalau nyari beratnya bisa ya? Oke, ini bisa nih. Gaya normal. Nah. Ini. Yang ini, 200 ini. 200 ini didapat dari W. Dari sini.
Oh ini, kan gini dia pindah ruas dia. Pindah ruas dia, jadi yang ini pindah ruas kayak gitu. Nah, jadi kan nyari 200 kurang berapa biar dapet 0 kayak gitu. Kita kan nyari n gitu. Oh, biar gampang ya, jadi n-nya dibawa ke kanan. Nah, atau mungkin kalau gurunya ngejelasin di sekolah mungkin seperti ini ya. Jadi biar nggak isi pindah ruas seperti itu. Nah, sebentar. Atau mungkin seperti ini penjelasannya. Jadi 200 kurang n tambah n sama dengan 0 tambah n. Nah, mungkin seperti ini penjelasan gurunya di sekolah. Jadi n-nya itu kedua ruas ditambah dengan n. Jadi di ruas kiri sama dengan ditambah dengan n, di ruas kanan sama dengan juga ditambah dengan n. Sehingga jadinya min n tambah n berapa jadinya, Dek? Min n tambah n. Min n tambah n berapa jadinya? 0, benar ya. Jadi kan ini sama ini nilainya. Kurang 0, ini 0 tambah n berapa? N juga ya. Sehingga 200 kurang 0 jadinya kan 200. Nah, ini sama dengan yang tadi nih. Nah, 200 sama dengan N, atau penulisannya N sama dengan 200 Newton. Sama kok artinya. Oke, seperti itu. Kalau di sekolah pakai penjelasan seperti ini ya, yang plus N, oh di kanan juga ditambah gitu. Atau bahasanya itu pindah ruas gitu. Apa bahasanya dipakai di sana? Apakah dijumlahkan, sama-sama dijumlahkan, atau pakai bahasa pindah ruas? Ini biasanya di matematika sih. Ya. Tapi yang ini paham? Paham ya? Oke. Yuk coba lanjut lagi. Nah, ini. Jadi soalnya itu perlahan ya. Jadi dari yang mudah dulu, nambah satu level, nambah lagi seperti itu ya. Oke, lanjut. Sebuah benda bermasa 30 kg. Nah, ini. Bermasa 30 kg. Apabila koefisien gesek statis dan kinetis benda dengan permukaan berturut-turut 0,5 dan 0,7, tentukan berat benda, gaya normal, dan seterusnya. Oke, sekarang coba cari dulu berat bendanya berapa. Satu-satu dulu cari ya. Tiga sama 4 itu yang mana? Gaya gesek nih ya? Oke. Ini dulu. Gaya beratnya berapa dapat? 294. Nah, di mana dapatnya 294? 30 dikali
Ya, masih sama rumusnya. W sama dengan M dikali G. Kenapa? 9,8 boleh, kali 10 juga boleh. Di sini kan kebetulan nggak diketahui kan. Kali 10 aja kalau gitu. Kali 10 aja. 300 Newton ya. Oke. Iya, 300. Tadi dari mana dapat 294? 294. Oh, 9,8. Boleh sih. Kan nggak diketahui juga pada gini ya. Iya, eh, beda sedikit nggak masalah sih biasanya. Nah, gitu. Atau nanti kalau di sekolah boleh ditanyakan ya kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada nilai G-nya, boleh ditanyakan. Tapi biasanya kebanyakan kalau tidak diketahui di soal, nah yang dipakai itu adalah tetap 10 saja. 10 meter per sekon kuadrat. Nah, gitu. Oke, terus untuk gaya normalnya gimana? Sama, berapa? 300 juga. Oke. Sebentar. Kenapa bisa sama? Kenapa bisa sama hasilnya, Dek? Lurus. Jadi, kenapa bisa sama? Karena kebetulan ya, pada arah vertikal ya, hanya ada dua gaya saja yang bekerja, kayak gitu ya. Seperti penjelasan tadi. Oh, kebetulan ada dua gaya saja. Gaya apa saja itu? Oh, ada gaya berat dan ada gaya normal. Oh ya, karena sudah ada dua gaya yang bekerja, berarti sigma F sama dengan 0 kayak gitu seperti tadi ya. Oh, ini N dikurang W sama dengan 0. Oh, N dikurang 300 sama dengan 0. Jadi N-nya sama dengan 300. Nah, seperti itu ya. Jadi Nisan juga harus bisa nih menjawab alasannya kenapa bisa sama gitu. Oh, kebetulan ini kenapa sama jawabannya dengan gaya berat? Ya karena kebetulan pada arah vertikal hanya ada dua gaya yang bekerja, yaitu normal dan gaya berat ya. Tapi nanti kalau ada lebih dari ini, kalau misalkan ada gaya lain lagi yang bekerja, misalkan ada gaya gaya tarik gitu, misalkan gaya F, nah, pasti beda lagi ya. Ini nggak mungkin sama ini gaya normal dengan gaya beratnya, pasti beda nilainya seperti itu. Oke, nah, nanti kita pelajari ya. Oke, jadi gaya normal sama dengan gaya berat, yaitu 300 Newton. Oke, untuk gaya gesek statis benda dengan permukaan, berarti gaya gesek statis misalkan bendanya bergerak ke kanan gitu ya. Nah, ini anggap gesekannya. Kenapa? Ya, benar. Kalau gesek statis itu rumusnya kan Fs sama dengan mu S dikali N kayak gitu ya. Nah, mu S-nya berapa? Koefisien gesek statisnya berapa? 0,5 ya. Nah, 0,5 dikali 300. Nah, 300 ya, berarti berapa ini hasilnya? Oke. 150 benar. 150 Newton. Oke. Terus kalau gesek kinetisnya berapa? 210 ya, benar sekali. Jadi ini kan ya, ya silakan.
Sudah. Oke. Yuk coba soal berikutnya. Apanya? Seratus. Kok bisa 100 jadinya? Beratnya 165.000 kali 9,8 ya? Enggak, beratnya berapa? Ini kan massa bendanya 550. Berapa hasilnya? Sorry. Berapa beratnya? Coba diulang. Enggak, kok 100 jadinya? 165.000. Enggak. Masanya kan 550 masanya. Terus kalau nyari berat itu kan W sama dengan M kali G dia. Jadi 550 kali 10 kan gitu. Benar. Oh, G-nya ini kan percepatan gravitasi. Yang tadi itu. G ini percepatan gravitasi dia. Ya, G-nya ini percepatan gravitasi, nilainya 10. Kalau tidak diketahui di soal, nilainya 10 meter per sekon kuadrat gitu. Kan nyari berat ini, Dek. Sama seperti yang sebelumnya. Sama seperti yang sebelumnya ini soalnya. Kalau yang tadi kan 30 dikali 10. Ini yang ini. Nih. Iya. Nah, 550 ya. Ya. Oke. Suara Pak jelas terdengar di sana, Dek. Iya, benar 5.500. Oh, terputus ya. Ini entah kenapa gini ya. Ini pakai kartu apa, Dek? Iya, di rumah pakai kartu apa? Enggak, kalau gini, kalau di HP-nya AM3. Ini entah kenapa belakangan ini terus aja nih gini. Susah sekali gini ya sinyalnya. Pakai XL ini. Padahal kalau sebelum-sebelumnya itu kencang sekali gini ya XL-nya. Ya, oke, seperti itu 5.500. Terus kayak normalnya berapa? Iya, sama ya. 5.500 Newton. Oke. Terus kayak gesek statisnya.
2.200 dari mana dapat? Dari mana dapatnya? Iya benar. Ya kan kali normal ya. Oke, gaya gesek statis sama dengan mu statis dikali n sama dengan 0,4 0,4 0,4 dikali 5.500. Oke, lagi satu, gaya gesek kinetis. 3.300 ya, 3.300 Newton. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sampai soal nomor 8. Mencari gaya normal, mencari gaya gesek statis, kinetis. Nah, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, coba lagi ini sekarang. Nah, semakin berbeda soalnya ya. Sebuah benda bermasa 10 kg, koefisien gesek statis benda dengan permukaan adalah 0,4. Pertanyaannya adalah apakah benda akan bergerak jika ditarik dengan gaya 20, 40, 60. Oke, coba dianalisis. Pertama, kan tadi sempat Pak bilang, syarat benda itu bisa bergerak adalah ya, jika F-nya itu lebih besar dari gaya gesek statis. Nah, ini maka bendanya itu bisa bergerak dia. Nah, tapi kalau gayanya sama dengan gaya gesek statis, maka bendanya akan gimana? Tepat akan bergerak. Belum bergerak tapi baru mau bergerak gitu dia maksudnya ya. Tapi kalau gayanya lebih kecil dari gaya gesek statis, gimana jadinya, Dek? Tidak bergerak atau diam ya. Kenapa diam ya? Karena gaya yang diberikan itu nggak cukup kuat. Nah, lebih kecil ya karena nggak cukup kuat. Nah, kayak itu. Nah, sekarang berarti apa yang harus dilakukan, Dek? Kalau sudah tahu syarat-syaratnya ini, ya, berarti apa yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah jadi pertanyaannya itu kan gini, apakah benda akan bergerak atau tidak kayak gitu. Nah, apakah benda akan bergerak jika ditarik dengan gaya 20, 40, 60. Berarti sekarang apa yang harus dilakukan? Ya, apa rumusnya? W sama dengan M kali G. Oke, coba. W sama dengan M kali G. Oke, terus berapa dapatnya? Benar. Terus 100 Newton ya. Terus setelah dapat gaya berat, apa lagi yang harus dilakukan? Setelah dapat gaya berat, apa lagi yang harus dilakukan? Normal.
Oke, benar. Normalnya berapa? Sama, ya benar sekali. Itu berapa? 100 juga. Ya. Nah, terus setelah itu apa lagi yang harus dilakukan? Kenapa? Setelah dapat gaya normal dan juga gaya berat, apa lagi yang harus dilakukan? Mencari apa? Apa itu? Yang mana? Yang mana harus dicari? Statis atau kinetis? Dua-duanya. Bukan dua-duanya. Jadi kan gini. Jadi tadi kan Pak sudah bilang bahwa untuk mengetahui apakah benda itu akan diam atau bergerak, jadi kita harus tahu bagaimana besar gaya tersebut terhadap gaya gesek statisnya ini, terhadap gaya gesek statisnya ini. Apakah lebih besar atau sama dengan atau lebih kecil kayak gitu. Berarti setelah kita ketahui gaya berat dan gaya normalnya, berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan kan berarti adalah mencari tahu berapa gaya gesek statisnya. Kayak gitu. Benar nggak? Ya. Kenapa seperti itu? Ya biar kita bisa membandingkan. Oh, misalkan gaya 20. Gaya 20 gimana nih dengan gaya gesek statisnya? Apakah lebih besar sama dengan atau lebih kecil? 40 juga sama, 60 juga sama gitu. Jadi kan kita harus tahu dulu berapa gaya gesek statisnya, kan seperti itu. Nah, baru nanti bisa dibandingkan kan gitu kan. Hmm. Ya, oke. Sekarang coba cari berapa gaya gesek statisnya. 40. Oke, 0,4 dikali 100 ya. Jadi Fs-nya adalah 40 Newton. Oke, ini kita tandai dulu biar ingat ya. Oh, ini rumus Fs-nya adalah ini. Oke. Nah, lalu kita lihat dari nomor A ya. Kita lihat dari nomor A. Iya, jika F sama dengan 20 Newton ya, maka apa yang terjadi? Maka benda diam ya. Diam atau tidak bergerak. Ya. Kenapa tidak bergerak? Karena iya. Iya, jadi gaya geseknya itu lebih besar ya. Jadi Fs-nya atau F-nya itu lebih kecil dari Fs ya. Yang mana jadi F-nya itu adalah 20 sedangkan gaya geseknya adalah 40. Kan kurang besar kan gitu ya. Nah, oke, seperti itu. Terus yang B, kalau dikasih gaya 40 Newton. Oke, sebentar. Kalau dikasih gaya 40 Newton gimana jadinya?
Kalau F-nya ini ditarik, kok 100? Maksudnya gimana? Maksud pertanyaannya gimana? Coba diulang. Oh, gini dia, Dek. Ini kan nyari gaya berat nih, yang W sama dengan M kali G. Oh, massa bendanya adalah 10 kilo nih. Massa bendanya 10 kilo gitu. Lalu beratnya berapa? Oh, berat bendanya adalah 100. Ya. Terus normalnya berapa? Gaya normalnya adalah 100 juga. Terus karena ada gaya gesek, koefisien gesek statisnya itu 0,4. Oh, berarti gaya gesek statisnya adalah 40. Jadi yang berubah-ubah itu adalah gayanya, Dek. Ini. Oh, F-nya kadang 20 dikasih, terus naik jadi 40 Newton, terus naik jadi 60 Newton gitu maksudnya. Ya, ini sama, tetap sama ini. Gaya beratnya sama, gaya normalnya sama, gaya statiknya, gesek statiknya juga sama kayak gitu. Artinya gini, Pak ulang lagi sekali. Jadi, karena gaya gesek statisnya antara benda dengan permukaan itu adalah 40 Newton, ya. Karena besar gaya gesek statis 40 Newton, kalau dikasih gaya 40 Newton juga ke kanan, apakah benda itu akan bergerak atau tidak gitu maksudnya. Bendanya bisa bergerak tidak gitu. Kalau dikasih gaya 40 Newton. Gimana? Oke, Pak ulang ya. Jadi kan gini, ingat ke konsep dasar gaya gesek. Gaya gesek itu kan adalah gaya penghambat gitu. Gaya penghambat ketika benda itu diam ataupun bergerak. Jadi gini, misalkan ada benda diam, ya. Jadi bendanya ini bisa diam karena ada gaya gesek yang menahannya. Ini ada gesekan di sini, ya. Coba aja nanti taruh benda di atas lantai yang licin. Taruh benda di atas lantai yang licin. Pasti nanti bendanya ini nggak diam-diam dia. Dia bergerak ke kiri, dia bergerak ke kanan, dan seterusnya. Tapi karena ada gesekan, maka benda ini bisa diam. Seperti itu. Nah, sekarang ketika benda diam, iya benar, kayak ditahan. Makanya disebut sebagai gaya gesek, gaya penghambat gitu ya. Nah, ketika benda ini diam, seperti di soal ini, gaya geseknya itu adalah 40 Newton. Statis, gaya gesek statis 40 Newton. Artinya, gaya yang menahan dia itu 40 Newton. Tadi, kalau kita lihat di nomor A, oh kalau ditarik dengan gaya 20 Newton, sedangkan penahannya adalah 40 Newton, berarti kan bendanya itu masih tetap diam dia. Belum mampu mengalahkan gaya geseknya kayak gitu. Terus sekarang kalau gaya yang diberikan itu adalah 40, apa yang akan terjadi sama benda? Apakah bendanya itu diam atau bergerak? Atau tepat akan bergerak? Nah, Pak ulangi. Kalau gaya geseknya, gaya penahannya itu 40 Newton, ya, dikasih gaya tarikan ke kanan sebesar 40 Newton juga, sama nih gayanya. Berarti apa yang akan terjadi? Gimana? Ah, benar, hampir mau bergerak kayak gitu ya. Jadi yang ini dia kena kan? Nah, yang ini tepat akan bergerak. Ya, yang itu. Hmm. Maka benda tepat akan bergerak. Lambat sekali. Tepat akan bergerak. Karena apa? Karena gaya yang diberikan sama dengan gaya gesek yang dialami benda, ya. Nah, itu.
Oke, yang ketiga, kalau gaya yang dikasih adalah 60 sekarang, bendanya bisa bergerak apa tidak? Kenapa? Bisa, ya. Kenapa bisa? Iya, benar sekali. Jika F sama dengan 60 Newton, maka benda bergerak, ya. Benda bergerak. Karena F lebih besar dari gaya gesek statisnya. Oke, seperti itu jawabannya, ya. Benda diam, benda tepat akan bergerak, dan benda bergerak. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Di mana masih bingungnya? Sudah bingung. Oke. Ya, jadi gaya gesek itu gaya penghambat ya, yang menahan gitu. Kalau statisnya ketika benda itu diam, ya. Tapi ketika bendanya udah mau bergerak, maka gaya yang bekerja itu gaya gesek kinetik namanya. Gitu. Sekali lagi, ketika benda diam, statis. Ketika benda bergerak, namanya kinetis. Iya. Oke. Nah, coba cek, masih ada nggak? Oh, ada lagi. Sebentar. Nah, ini sepertinya. Ini soal terakhir ya. Nah, ini coba lagi. Cari berat, cari gaya normal, cari gaya gesek kinetisnya. Berat benda 100, oke. Lalu gaya normalnya juga 100. Oke, lalu gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis 60 dapatnya dari mana? Iya, benar. 100 dikali 0,6. Coba tuliskan di sini deh. FK sama dengan muka dikali N. 0,6 dikali 100. 60 Newton. Oke, ini gaya gesek kinetisnya. Jadi ketika bendanya ini udah mau bergerak, yang menahannya itu adalah sebesar 60 Newton ya. Nah, lalu untuk yang keempat gimana? Soal keempat. Total gaya pada subu X yang bekerja pada benda. Oke.
Jadi kan gini nih. Oh, ini ada benda. Masanya 10 kg, ya. Koefisien gesek kinetisnya adalah 0,6. Apabila benda ditarik ke kanan dengan gaya 80 Newton, ya, ini ada gaya gesek ke kiri, terus ada gaya tarik ke kanan 80 Newton. Kenapa? Iya, bergerak, benar. Jadi ditariknya ke kanan 80 Newton. Karena dia bergerak di atas lantai yang kasar, berarti ada gaya gesek yang bekerja. Besarnya adalah 60 Newton ini. Sudah barusan dicari, 60 Newton. Berarti berapa total gaya yang bekerja pada sumbu X? Nah, total gayanya berapa? Berapa? Ingat materi resultan pada pertemuan sebelumnya. Gimana? Ke kanan 80, ke kiri 60. Ah, benar sekali. Gimana caranya? Dikurang ya, F dikurang FK. Ya. Jadi 80 dikurang 80 dikurang 60 ya. Oke, dapatnya 20 Newton. Berarti bendanya bergerak tidak? Berarti bergerak. Bergeraknya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan ya. Jadi benar sekali. Jadi total gaya pada sumbu X yang bekerja pada benda adalah 20 Newton. Geraknya ke kanan ya. Geraknya ke kanan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, coba kita review dulu ya. Tentang gaya berat, sudah paham nggak? Mencari berat. Sudah ya? Kalau gaya gesek? Kalau gaya gesek? Sudah. Oke. Kalau gaya normal? Kalau gaya normal. Nah, sementara gaya normal yang Pak berikan kan pada bidang datar ya. Nah, itu Pak rasa sudah cukup ya. Nah, kalau bidang miring mungkin nanti di pertemuan berikutnya ya. Akan lebih, kalau pada bidang miring itu lebih ini dia. Lebih ribet. Nah, ya. Karena ada